Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak telah klik video ini. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang soal tes wawancara Panwaslu tingkat kelurahan atau desa yang sering ditanyakan. Nah, sebelum kita menjawab setiap item pertanyaan, di sini kita rincikan dulu pertanyaan apa saja yang biasanya ditanyakan pada tes wawancara Panwaslu tingkat kelurahan atau desa. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apa motivasi Anda ingin mendaftar Panwaslu kelurahan atau desa? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Anda mengawasi tahapan pemilu tahun 2024 yang berkualitas dan berintegritas? Pertanyaan yang ketiga, apa itu PKD? Pertanyaan yang keempat, apa saja tugas Panwaslu kelurahan atau desa yang Anda ketahui? Pertanyaan yang kelima, apa saja wewenang Panwaslu kelurahan atau desa? Kemudian, pertanyaan yang keenam, apa saja kewajiban Panwaslu kelurahan atau desa? Kemudian, pertanyaan yang ketujuh, jika Anda sebagai Panwaslu kelurahan atau desa, kemudian ada kerabat atau keluarga Anda yang meminta bantuan Anda untuk membantu calon peserta pemilu atau tim sukses dalam rangka mengajak masyarakat agar dapat memilih calon tertentu, apa yang akan Anda lakukan? Selanjutnya pertanyaan yang kedelapan, apa saja yang dimaksud dengan pelanggaran pemilu? Kemudian pertanyaan yang kesembilan, ada berapa jenis pelanggaran pemilu dan sebutkan. Pertanyaan yang ke-10, sejak kapan tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai dan berakhir? Kita lanjut pertanyaan yang ke-11. Dalam pemilihan umum tahun 2024, siapa saja peserta pemilu? Dan terakhir pertanyaan 12, tanggal berapakah hari pemungutan suara? Nah, untuk setiap pertanyaan ini ada pun jawabannya. Yang pertama, apa motivasi Anda ingin mendaftar Panwaslu kelurahan atau desa? Untuk jawaban pertanyaan ini kita bisa menjawab, motivasi saya mendaftar Panwaslu kelurahan atau desa adalah jika saya lolos menjadi Panwaslu kelurahan atau desa pada pemilu tahun 2024, maka saya akan mendedikasikan pikiran, tenaga, dan waktu saya untuk mengawasi setiap tahapan pemilu tahun 2024 yang berkualitas dan berintegritas sesuai dengan asas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan juga adil. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Anda mengawasi tahapan pemilu tahun 2024 yang berkualitas dan berintegritas? Untuk jawabannya kita bisa memberikan keterangan, saya akan melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu kelurahan atau desa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kita lanjut pertanyaan ketiga, apa itu PKD? Di sini kita bisa menjelaskan bahwa PKD adalah singkatan dari Panwaslu kelurahan atau desa yang bertugas mengawasi tahapan pemilu di wilayah kelurahan atau desa. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, apa saja tugas kelurahan desa yang Anda ketahui? Untuk jawabannya kita bisa menjawab, menurut pasal 108 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tugas
Panwaslu kelurahan atau desa adalah: 1. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kelurahan atau desa yang terdiri atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap. Kemudian pelaksanaan kampanye, kemudian juga pendistribusian logistik pemilu. Selanjutnya, pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di setiap TPS. Kemudian, pengumuman hasil perhitungan suara di setiap TPS. Kemudian, pemungutan hasil perhitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS. Selanjutnya, masih dalam jawaban pertanyaan nomor 4, pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK. Selanjutnya, pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK. Kemudian yang kedua, pelaksana dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan. Yang ketiga, pencegahan terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan atau desa. Yang keempat, mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini di wilayah kelurahan atau desa. Dan yang kelima, mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yang keenam, mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kelurahan atau desa. Dan terakhir yang ketujuh, melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ini jawaban dari pertanyaan yang nomor 4 ya. Selanjutnya kita langkah pada pertanyaan nomor 5. Apa saja yang wewenang Panwaslu kelurahan atau desa? Di sini kita bisa memberikan jawaban. Menurut pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Panwaslu kelurahan atau desa berwenang menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu kepada Panwaslu kecamatan. Pertanyaan yang keenam, sejak kapan tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai dan berakhir? Untuk jawabannya kita bisa menjelaskan, tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara dan berakhir setelah 2 bulan dari hari pemungutan suara. Kita lanjut pertanyaan nomor 7. Apa saja kewajiban Panwaslu kelurahan atau desa? Nah, untuk jawabannya, menurut pasal 110 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Panwaslu kelurahan atau desa berkewajiban: 1. Menjalankan tugas dan wewenang dengan adil. 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan tugas pengawas TPS. 3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu kecamatan sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan atau berdasarkan kebutuhan. Keempat, menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di wilayah kelurahan atau desa. Kelima,
melaksanakannya kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pertanyaan yang ke-8, jika Anda sebagai Panwaslu kelurahan, desa, kemudian ada kerabat atau keluarga Anda yang meminta bantuan Anda untuk membantu calon peserta pemilu atau tim sukses dalam rangka mengajak masyarakat agar dapat memilih calon tertentu, apa yang akan Anda lakukan? Nah, untuk di sini kita bisa memberikan jawaban. Saya akan memberitahukan kerabat atau keluarga saya dengan baik bahwa saya adalah pengawas pemilu yang dilarang oleh undang-undang pemilu untuk mengajak atau mempengaruhi masyarakat untuk memilih calon tertentu peserta pemilu, dan diamanatkan undang-undang untuk mencegah dan mengawasi terjadinya pelanggaran pemilu. Pertanyaan yang ke-9, apa saja yang dimaksud dengan pelanggaran pemilu? Untuk jawabannya kita bisa menjawab semua aktivitas yang bertentangan dengan undang-undang pemilu pada saat tahapan pemilu sedang berlangsung. Selanjutnya pertanyaan yang ke-10, ada berapa jenis pelanggaran pemilu dan sebutkan. Nah, di sini kita bisa menjawab ada 3, yakni tindak pidana pemilu, administrasi pemilu, dan kode etik penyelenggaraan pemilu. Kita lanjut pertanyaan yang ke-11. Dalam pemilihan umum tahun 2024, siapa saja peserta pemilu? Nah, untuk jawabannya ialah calon DPR RI, Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPRD Provinsi, dan juga DPRD Kabupaten atau Kota. Kemudian pertanyaan yang terakhir, yakni pertanyaan yang ke-12, tanggal berapakah hari pemungutan suara? Nah, di sini kita bisa memberikan keterangan atau jawaban bahwa berdasarkan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, hari pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Jadi inilah pertanyaan yang sering ditanyakan pada tes wawancara Panwaslu tingkat kelurahan atau desa. Sekian dulu dari video kali ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan juga komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.